Perkenalkan, nama saya Rizka Damanik. Saya dari kelas 11 I1 Santa Katarina Lebur. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial atau integrasi yang ada di Indonesia. Itu kita harus mengetahui arti integrasi sosial. Integrasi sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pembauran sesuatu yang tertentu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang sama. Selanjutnya kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu integrasi itu dapat terwujud. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Maksudnya homogenitas yaitu kesamaan suatu kelompok. Nah, akan lebih mudah mengintegrasikan suatu kelompok yang sudah homogenitas daripada masyarakat yang heterogenitas. Faktor yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Akan lebih mudah terintegrasi kelompok kecil dibandingkan kelompok besar. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Maksudnya mobilitas geografis yaitu perpindahan penduduk. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Jika komunikasi semakin efektif, maka masyarakat akan semakin mudah untuk terintegrasi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma dalam masyarakat. Contohnya yaitu peraturan yang dipatuhi. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional yaitu integrasi yang terjadi karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya suku Bugis yang suka melaut, sehingga mereka penyedia hasil laut. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi koersif yaitu integrasi yang terjadi atas dasar kekuasaan pribadi. Contohnya seorang polisi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang integrasi sosial yang ada di Indonesia. Pertanyaan pertama, bagaimana jika bangsa Indonesia kurang cakap mengelola heterogenitas sosial budayanya? Apa yang akan terjadi? Sebelumnya kita harus mengetahui arti heterogenitas. Heterogenitas yaitu keberagaman atau kemajemukan dalam suatu masyarakat. Negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, beragam suku, etnis, budaya, dan agama. Namun, itu tidak menjadi hal yang istimewa. Negara kita menjadi kebanggaan setelah kemerdekaan diraih dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah yang menjadi pengikat kita hingga pada saat ini. Jika negara kita kurang cakap dalam menyikapi heterogenitas yang ada di Indonesia, maka negara kita tidak akan maju. Hal itu akan bertolak belakang dengan keinginan negara kita. Semua masyarakat tidak akan hidup sejahtera seperti yang kita ingin. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka kita harus sigap dan tanggap dalam melakukan segala hal yang dapat membantu negara kita untuk menjadi lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah unsur-unsur yang ada di Indonesia, baik masyarakat, lembaga maupun kelompok masyarakat, sudah terintegrasi dalam menghadapi ancaman COVID-19? Menurut saya, unsur-unsur yang ada di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, masyarakat masih banyak yang melanggar aturan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja. Namun, masih banyak masyarakat yang keluar rumah. Yang kedua yaitu kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang ada dalam masyarakat. Mengapa demikian?
karena masih banyak masyarakat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan para medis dan para pemerintah di luar sana yang sudah berjuang dalam menangani pandemi ini. Nah, agar kita dapat memperoleh integrasi sosial dalam negara kita, memperoleh negara yang terintegrasi dengan baik, sebaiknya kita melakukan banyak hal yang dapat membantu semua orang. Seperti yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, disiplin. Disiplin dalam hal apa? Misalnya kita harus keluar rumah. Namun, kita bisa keluar rumah, tapi tidak dalam waktu yang lama. Yang keempat, yaitu saling bergotong royong. Kita harus bergotong royong membersihkan lingkungan kita, karena virus itu dapat datang di tempat yang jorok. Jika itu tidak kita bersihkan, maka virus akan merajalela. Yang kelima yaitu kita harus menghindari keramaian. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu orang di luar sana terkena virus atau tidak. Jadi kita harus jaga jarak, minimal jarak 1 meter. Selanjutnya yaitu kita harus berkreativitas. Maksudnya berkreativitas yaitu kita tahu kita sedang di rumah saja pada saat ini. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan selain tidur, rebahan, dan main HP, makan, dan yang lainnya. Kita bisa berkreativitas agar menghilangkan rasa bosan, seperti kita membuat hal yang membuat kita senang selain hal tidur, makan, dan yang lainnya. Jika kita sudah melakukan semua hal tersebut dengan baik, maka negara kita akan baik-baik saja dan akan menuju negara yang sejahtera. Maka negara kita akan terintegrasi dalam menangani pandemi COVID-19 ini dengan masyarakat yang berintegritas. Jadilah patriot bagi diri sendiri dan keluarga, dan jadilah pahlawan bagi sesama manusia. Salam tangguh, kita pasti